Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam sejahtera. Saat ini kita akan membicarakan perkara salib bagian yang kedua, yaitu mengenai salib yang kekal. Maksudnya ialah khasiat, nilai, dan kesegarannya itu kekal. Itulah maksud dari salib yang kekal. Kita perhatikan dulu beberapa ayat di Ibrani pasal 7 ayat 27 berkata, Ibrani pasal 7 ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Kemudian kita lanjut membaca Ibrani pasal 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara-saudari, Alkitab mengatakan hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Allah memandang penebusan salib adalah kekal. Yang telah digenapkan Tuhan Yesus adalah penebusan yang kekal, maka kapan saja seseorang percaya kepadanya, ia bisa mendapatkan penebusan ini. Ibrani pasal 10 ayat 12 mengatakan, tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu kurban yang kekal karena dosa. Frase satu kurban dalam ayat ini berarti dia cukup sekali saja menebus manusia dari dosa. Kurban yang kekal karena dosa tidak saja berarti bahwa khasiatnya sampai kekal, bahkan kurban ini juga kekal. Kristus telah bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Salibnya juga adalah sampai selama-lamanya kekal. Oleh sebab itu, salibnya selalu segar. Salibnya bukan hanya merupakan satu fakta yang telah terjadi pada lebih dari 2000 tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini ia tetap segar dan baru. Ada banyak orang yang bertanya, kalau salib Kristus itu yang menyelamatkan, maka bagaimanakah orang yang hidup sebelum salib Kristus? Atau bagaimana manusia di dalam perjanjian lama beroleh selamat? Saudara-saudari, kalau darah lembu jantan dan darah domba jantan tidak mungkin menghapus dosa, bagaimana manusia di dalam perjanjian lama bisa beroleh selamat? Jawabannya adalah melalui salib. Manusialah yang berdosa. Karena itu hanya manusia yang boleh menebus manusia dari dosa. Meskipun binatang kurban itu tidak bercacat, tetapi tidak bisa menebus manusia dari dosa. Kalau demikian, mengapa Allah di dalam Imamat pasal 17 menjanjikan penebusan manusia dari dosa dengan darah binatang yang hidup? Di sini benar-benar ada makna yang penting. Perkara hukum Taurat hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Kolose pasal 2 ayat 17. Karena itu, semua persembahan kurban di dalam perjanjian lama ditujukan kepada Kristus. Dan Allah menganggap kematian mereka, yaitu kurban-kurban itu, sebagai kematian Kristus. Di dalam darah binatang-binatang kurban itu, dia telah melihat darah anaknya yang kekasih di dalam banyak lembu dan domba. Dia telah melihat anak domba Allah dalam banyak kurban itu. Dia telah melihat kematian penggantian Kristus di dalamnya. Ketika dia menerima kurban-kurban itu, dia menghitungnya sebagai menerima karya kematian anaknya. Karena itulah manusia bisa diampuni dosa-dosanya. Orang yang mempersembahkan kurban pada zaman perjanjian lama, tanpa disadarinya, mereka percaya kepada seorang juru selamat yang kelak mati terpaku di atas salib, yang dilambangkan oleh kurban-kurban yang mereka persembahkan. Semua korban persembahan mereka mengarah kepada seorang juru selamat yang akan datang. Meskipun saat itu Tuhan Yesus belum berinkarnasi, tetapi iman tidak memandang apa yang dapat dilihat, melainkan
apa yang tidak dapat dilihat. Nah, apa perbedaan dari umat perjanjian baru? Orang-orang di dalam perjanjian lama demi iman menerima seorang juru selamat yang akan datang. Umat perjanjian baru demi iman menerima seorang juru selamat yang telah lalu. Dengan kata lain, umat perjanjian lama imannya menghadap ke depan, menghadap ke apa yang akan datang, sedangkan umat perjanjian baru imannya menghadap kepada salib yang telah selesai dan yang rampung di belakang. Alkitab mengatakan hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Dia adalah Allah, maka dia tidak terbatas oleh waktu. Sekali dia telah menggenapkan hal ini, maka genaplah selamanya. Sekarang kalau orang dosa mau beroleh selamat, Tuhan tidak perlu mati sekali lagi baginya, melainkan asal seseorang menerima manfaat kematian Kristus yang sekali itu, maka setiap orang itu bisa beroleh selamat. Allah sendiri tahu nilai salib putranya yang kekal. Dan dia mau supaya semua orang yang tertebus mengetahui hal ini. Kalau kita benar-benar mengenal kesegaran salib, maka kita pasti akan memiliki persekutuan yang lebih mesra dengan Tuhan kita. Tuhan tahu bahwa penyesatan akan datang, cobaan akan datang. Tanpa disadari kita akan kehilangan kesegaran atas salib di dalam diri kita. Karena itu dia memberi perintah kepada kita untuk mengadakan perjamuan malam untuk memperingati dia setiap hari Tuhan, yaitu setiap hari Minggu. Salib di surga tidak menjadi usang karena waktu. Keselamatan yang kita terima juga tidak menjadi usang karena waktu. Wahyu 5 ayat 12 berkata, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, serta puji-pujian. Sampai hari itu, di surga juga karena salib Tuhan, kita akan memuji Tuhan sampai kekal. Salib adalah inti penebusan hari ini. Salib adalah penyebab puji-pujian di dalam kemuliaan. Saudara-saudari, betapa segarnya salib itu, semoga tidak ada sehari pun salib kehilangan kekuatan atas kita. Semoga setiap hari salib melaksanakan pekerjaan yang lebih dalam di atas diri kita. Kita perlu mohon kepada Allah untuk membuka mata hati kita, sehingga kita bisa nampak keajaiban, kesegaran, khasiat, dan kekuatan yang tersimpan dalam salib anaknya. Kiranya kita juga dapat berkata seperti Paulus, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Salib adalah kemegahan kita. Demikianlah firman Tuhan. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.